Malaysia di mana tukang parkirmu? Ini terlalu rapi tanpa tukang parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Orang Indonesia kali pertama datang ke Malaysia dibuat kaget dan terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Ya memang di Malaysia itu tidak ada tukang parkir. Bahkan tidak ada orang yang rebutan lahan parkir. Karena semuanya sudah serba auto. Sudah dikelola dengan secara benar. Sehingga parkir di Malaysia begitu sangat disiplin. Nah, ini yang bikin kagum orang Indonesia. Saya berjaya setertib ini. Malaysia, di mana kamu sembunyikan polisi lalu lintasmu? Ini masalah persoalan adalah mindset. Mindset orang Malaysia begitu sangat luar biasa. Dan juga warga Filipina idamkan sistem pengangkutan sehebat Malaysia. Ya memang tidak bisa dinafikan bahwa sistem pengangkutan di Malaysia menuai pujian dari berbagai pelancong luar negara. Mini vlog nemenin ibu berobat ke Pineng. Setelah berobat hampir setahun di Indonesia, jalur swasta dan BPJS, gue akhirnya memutuskan bawa ibu ke Pineng. Keluhan yang dirasakan ibu tuh berat badannya turun drastis, turun hampir 10 kg kurang dari setahun. Selebihnya dia sehat-sehat aja, jalan kaki dari perempatan Fatmawati sampai belakang Citos aja dia masih kuat. Gue udah bawa ibu berobat jalur swasta dan BPJS hampir sekitar 8 bulan, tapi belum ada kemajuan. Karena gue khawatir kalau kelamaan nunggu, akhirnya gue putuskan bawa ibu ke Pineng. Rumah sakit yang gue pilih di Pineng adalah Island Hospital. Karena di sana ada paket medical check up yang menarik menurut gue. Jadi ibu bisa sekalian medical check up sebelum konsul sama dokter. Untuk booking dokter dan medical check up-nya gue dibantu sama Medisata. Mereka helpful banget dan bantu gue untuk booking appointment medical check up tanggal 3 Maret dan ketemu dokter THT bedah kepala lehernya tanggal 4. Berangkatlah kita tanggal 2. Ini kita ke Merlion dulu, soalnya kita transit di Singapura 8 jam. Kita sampai di Pineng jam 10 malam. Nah, kalau kita sampainya sebelum jam 10 malam, kita masih bisa dapat jemputan gratis dari rumah sakit. Jadi, rata-rata rumah sakit di Pineng itu nyediain jemputan gratis dari airport ke rumah sakit untuk 2 orang. Untuk pasiennya dan untuk orang yang nemenin. Tapi jemputan ini cuma ada sampai jam 10 malam. Karena gue sampai airportnya lewat dari jam 10, jadi gue gak kedapatan jemputan gratisnya. Akhirnya gue naik Grab sampai penginapan. Penginapan gue juga dapat rekomendasi dari Medisata. Ini penginapannya enak banget, kamarnya luas, ada kolam, ada dapur, laundry, dan lokasinya strategis deket banget sama rumah sakit Island Hospital. Cuma sekitar 200 meteran. Jadi kita bisa jalan kaki dari penginapan ke rumah sakit. Nah besoknya, tanggal 3 pagi, gue ke rumah sakit abis subuh. Rumah sakit buka jam 7, tapi antriannya udah panjang dari jam 6. Isinya orang Indonesia semua. Setelah ambil antrian, kita registrasi untuk medical check up. Terus ibu dikasih gelang. Habis itu kita dipanggil masuk ke ruangan untuk ditanya mau ambil paket medical check up yang mana. Gue pilih paket eksekutif sama tambahan paket cancer profile. Di ruangan ini juga ibu ditanya riwayat medis dan keluhan-keluhannya. Habis itu disuruh pilih dokter untuk pembacaan hasilnya dan konsultasi lanjutan. Gua pilih dokter internis, dokter Chong Kiat Fong. Setelah itu kita lanjut ke pembayaran. Habis itu ibu dipanggil buat pemeriksaan. Nah, pemeriksaan di sini cuma pasien yang boleh masuk area screeningnya. Pengantar nggak boleh masuk. Jadi gue nunggu di waiting room. Pemeriksaannya lumayan lama, 1-1,5 jam gitu. Tapi di sini jujur nunggunya nggak berasa sih. Mungkin karena tempatnya nyaman kali ya. Habis selesai itu dapat makan, ibu dapat nasi goreng, ayam, roti, sama puding. Singkat cerita, hasil medical check up ibu dibacain sama dokter Chong. Ternyata selama ini yang jadi penyebab penurunan berat badan ibu adalah hormon tiroidnya yang gak stabil. Gue bener-bener puas dengan penjelasan dokter Chong. Sekarang gue jadi tahu dengan jelas apa penyebabnya. Di hari itu juga, gue disuruh dokter Chong untuk segera USG leher supaya besok pas ketemu dokter lagi, ambil registrasi ulang dari pagi, dari habis subuh. Lalu kita menuju ke dokter THT adalah dokter Victor. Jadi Island Hospital ini ada 2 gedung. Gedung baru, Peel Wing, dan gedung lama, McAllister Wing. Dokter Victor ini lokasinya di gedung lama, sementara medical check up dan dokter Chong itu di gedung baru. 2 gedung ini dihubungkan sama underpass, jadi enak kalau harus bolak-balik tuh lewat underpass indoor, nggak usah panas-panasan lewat luar. Nah di sini dokter Victor karena udah pegang hasil USG dari dokter Chong, jadi dia langsung jelasin kondisi tiroid nyokap.
benjolannya di mana aja, apakah berbahaya atau enggak, gimana pengobatannya, dan lain-lain. Pokoknya dijelasin secara detail. Habis itu selesai, kita dikasih obat, bayar, terus pulang deh. Overall gue cukup puas karena akhirnya gue tahu secara jelas apa penyebab turun berat badannya nyokap. Dan ternyata pengobatannya nggak langsung disuruh operasi, tapi bertahap dikasih obat dulu. Nah, ini yang paling ditunggu. Berapa biaya yang gue keluarin selama berobat di Island Hospital? Untuk medical check up-nya sebesar Rp1.080. Tapi harganya segitu karena gue ambil tambahan-tambahan lain. Kalau paket yang standar itu harganya di Rp760. Lalu untuk dokter, obat, lab, dan tindakan lainnya totalnya Rp1.178. Gue bener-bener puas banget berobat di sini. Susternya cekatan, tempatnya nyaman, harganya masuk akal, dokternya ngasih tindakan yang efektif. Pokoknya bener-bener 10/10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Itulah culture shock orang Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia. Dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia, hingga mas-masnya yang jauh-jauh dari Indonesia datang ke Malaysia berobat mengantarkan sang ibu. Selama sudah berobat di Indonesia berbulan-bulan hingga mendapatkan hasil yang kurang baik, akhirnya memutuskan untuk berobat di Penang. Dan ternyata, wow, apa yang dirasakan masnya setelah mengantar ibunya berobat di Penang, ternyata kepuasan yang luar biasa yang didapatkan oleh orang Indonesia ketika berobat di Malaysia. Ini menurut pengalaman dan pengakuan mas-masnya ya, bahkan sampai di rating 10/10. Dan kalau kita lihat suasana rumah sakitnya juga begitu sangat nyaman. Bahkan masnya juga bilang, orang Indonesia ternyata rame yang berobat di Penang. Ini menandakan bahwa Malaysia begitu sangat luar biasa di dalam menangani pasiennya. Sehingga ketika pasien berobat merasa puas dan merasa dapat pelayanan yang begitu sangat-sangat terbaik. Bahkan sudah berbulan-bulan berobat di Indonesia, ya mungkin karena tidak cocok ya. Bukan berarti pengobatan di Indonesia jelek, bukan sahabatku semua. Karena pada intinya kita sebagai manusia ketika sakit ya kan, berobat di Indonesia mungkin kurang cocok, mencoba datang ke Malaysia, hasilnya masnya mendapat hasil yang terbaik. Dan ketertiban, kedisiplinan warga Malaysia juga membuat kagum orang Indonesia. Nah, kali ini saya juga akan mereaksi video dari salah satu Mbak Ratih Atmojo. Beliau adalah orang Indonesia yang mimpinya jadi kenyataan. Beliau selama ini ingin sekali datang ke Malaysia. Akhirnya sampailah ke Malaysia di saat bulan Ramadan. Seperti apa culture shock orang Indonesia ketika sampai di Malaysia kali pertamanya? Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain ya sahabatku semua. Jadi video ini berdasarkan pengalaman orang Indonesia langsung datang ke Malaysia. Seperti apa? Kita simak dan kita reaksi videonya bersama-sama. Halo, kucing Malaysia. Oh, jumpa kucing mbaknya. Malaysia. Halo guys. Waalaikumsalam mbak. Lagi jalan-jalan mau ke. Lagi jalan-jalan guys. Mau Pusing-pusing dulu. Bukan pusing kepala ya mbak. Di depan tuh ada jembatan Saloma sama KLCC. Kelihatan ya. Pingin melihat secara dekat jembatan Saloma dan KLCC. Oke mbak, guys, langsung melihat secara dekat. Lumayan sih, lumayan. Nggak terlalu jauh, cuman kan saya baru pertama kali. Mbaknya, jadi nggak usah bingung mbak, gitu. Santai, relax, happy, enjoy. Tuh jembatan Saloma dan itu
KLCC-nya guys. Kita menuju ke situ ya. Oke Mbak, langsung maju ke hadapan. Ini masih pagi, masih pukul 7.30. Oh, pagi sangat itu Mbak. Masih sepi. Nah, kita enaknya naik tangga apa Naik lift aja biar ya? nggak capek. Kayaknya enak naik lift aja. Gratis ya di Malaysia wisatanya. Nyaman. Kita bisa melihat sendiri kan? Ibu, ini udah bisa ya Bu? Liftnya? Ya. Ya, makasih ya Ibu. Langsung aja Mbak naik lift. Kita naik lift aja. Oke Mbak, guys. naik lift aja biar nggak capek naik tangganya. Biar Oke Mbak, cepat biar ya. lebih cepat. Biar lebih cepat melihat KLCC, Saloma, Jembatan guys. Saloma. KLCC. Oke. Santai, tenang, happy enjoy Mbak Ratih Atmojo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai ke atas dan melihat Jembatan Saloma. 2. Pasti Mbaknya seneng banget kan kali pertama datang ke Malaysia. Yang sudah diimpi-impikan, akhirnya mimpinya kesampaian juga. Bisa langsung datang ke Malaysia. Bagaimana pendapat Mbak Ratih Atmojo ketika melihat Udah sampai, langsung guys. KLCC? Wow. Saya pernah kesini 2 tahun yang lalu sahabatku semua. Akhirnya kesampaian. bisa melihat secara dekat ya. Lintasan Saloma. Guys, Kalau malam cantik Mbak, ramai. keren. Kuala Lumpur ketika pagi hari sepi. Yang biasanya saya lihat cuma dari video, Oke. guys. Akhirnya sekarang ini saya bisa melihat secara langsung dari dekat Jembatan Saloma. Oh, Pintasan Saloma. Pintasan guys. Saloma, Jembatan Saloma juga nggak apa-apa Mbak. Ini kalau malam cantik Mbak. Kalau malam Iya. lebih cantik ya. Kalau pagi hari seperti ini ya lampunya nggak hidup. Pintasan Saloma. Kalau malam lebih cantik. Langsung pergi ke Karena KLCC Mbak. lampunya berwarna-warni. Iya, lampunya berwarna-warni guys. Mbak. Mbaknya sangat itu ya, shock. Keren ya. Udah kesampaian di Malaysia. Tentunya. Sebenarnya semalam mau ke sini sih, cuman Oh, saya ketiduran, capek guys. Mbaknya. Masya Allah, Malaysia semodern ini ya. Modern Mbak memang. Keren. Ya keren Mbak. Langsung ke bawah, enak sampean. Kalau nanti malam masih sempat ke sini, coba lihat pas. Kalau nanti malam bisa pulang lebih sorean. Oke. Nanti malam ke sini, guys. Kalau malam-malam memang indah. Oh. Keren, keren. Mbaknya bilang keren, keren. Wow. Oh. Guys. Di bawah Sungai. tuh jalan ya ternyata ya. Ada sungainya juga. Sungainya bersih.
Masya Allah, gimana Mbak? Kagum apa enggak? Nggak nyangka banget Nggak nyangka banget bisa melihat secara dekat di Malaysia. Menara kembar Petronas Twin Tower. Jembatan Saloma, pintasan Saloma, guys. Awas Mbak, bawahnya itu kubur. Oh, pintasan Saloma mulai dibuka tahun 2020. Berarti Masih baru itu ya? Mbak. Kata siapa lama? Masih baru dong. Siapa ya yang punya ide bikin pintasan Saloma ini? Idenya jenius banget. Udaranya juga sangat bersih. Selamat pagi Malaysia. Ke bawah Mbak, ke bawah, langsung ke bawah biar melihat KLCC secara dekat. Keren. Wow, cantik kan sahabatku semua? Mbaknya langsung shock. Arsitekturnya Iya bagus, bagus ya, Mbak. guys. Modern, keren. Modern banget jembatannya. Terus keren lah. Keren banget. Nggak bisa berkata-kata Mbaknya. Kagum. Oke, selfie dulu Mbak. Cekrek buat kenangan. Saya masih sangat mengagumi pintasan Saloma ini, guys. Kelihatan modern. Saya biasanya lihatnya cuma di video, akhirnya bisa melihat secara langsung lintasan Saloma. Iya Mbak, ke bawah Mbak. Ada menara kembar Petronas Twin Tower. Mbaknya nanti terkejut, banyak TV besar di bawah. Ternyata di sisi sini tuh ada. Iya, bawahnya makam Mbak. Makamnya siapa? Makamnya ya, orang ya? Muslim Mbak. Boleh komen dong? Ini menarik buat saya. Ada notis tuh. Hati-hati ya dengan penipuan fotografi, guys. Luar biasa kan? Hal seperti ini di Malaysia diperhatikan. Biar tidak ada pungli. Ini perlu dicontoh ya. Sekarang saya menuju ke KLCC. Oke Mbak, guys. langsung pergi ke KLCC. Kira-kira Mbaknya dibuat shock apa enggak? Pasti akan kaget-kaget ya. KLCC Twin Tower, menara kembar Petronas yang luar biasa, menjadi salah satu menara kembar tertinggi di dunia, nomor 1. Hanya Sudah ada nampak. di Malaysia. Setengah. Di sini tuh kayak banyak burung gagak gitu ya. Kalau di Indonesia bilangnya burung gagak. Tapi kalau di sini tak tahu Sama namanya Mbak, apa burung ya. gagak. Sila komen ya, guys. Ini guys. Menara kembar Twin Tower Petronas. Wow. Tinggi sekali. Ya tinggi Mbak. Namanya aja menara kembar. Wow. Ikonik dari Betul. Malaysia. Ya banget tinggi ya. Mbak. Mbaknya shock, tinggi. Kalau nggak Wow, tinggi guys. nggak menara namanya. Tinggi sekali ya. Wow. Ternyata tinggi sekali. Iya Mbak, tinggi sekali pokoknya. Oke, ke depan lagi Mbak, selfie. Wow. Pintu masuk Maju terus, mana nanti jumpa pintu masuknya. Mbaknya kali pertama bingung pintu masuknya sebelah mana. ya? Wow.
Ini masih pagi. Iya masih pagi banget guys. Mbak. Jadi sepi, nggak ada macet. Saya semakin dekat nih sama KLCC. Oke, Mbaknya ya, semakin guys. dekat. Wow, tinggi sekali, my god. Tinggi sekali memang Mbak. Ikonik dari Iya. Malaysia. Tinggi sekali menaranya. Wow. Pengendara sangat Kalau malam disiplin. lebih nampak. Kalau malam Bagus, menyala Mbak, ada lampunya. Tapi Nah nggak itu jauh dia berapa TV pas sih. besarnya loh. Nanti malam coba kesini lagi biar lebih tahu kalau suasana malam seperti apa ya di KLCC. Kita nyebrang guys, nyebrang. Hati-hati Mbak kalau nyebrang. Udah sampai di Malaysia Mbaknya. Wow. Harusnya Pertamina juga punya ya. Pertamina Twin Tower gitu loh. Wow, semakin dekat. Mumpung masih sepi nih. Maju Mbak, maju terus. Nanti bisa ke dalam. Ada mallnya. Mall Surya KLCC. Saya lagi ada di tengah-tengah traffic Hati-hati, light, Mbak. guys. Mau ngambil Iya, tapi foto. hati-hati. Lihat kanan kiri kendaraan. Waspada. Oke guys, langsung aja kita nyebrang Oke, dulu. nyebrang dulu. Nah, itu dia sahabatku semua. Ada TV besarnya gede banget kan, lihat. Dulu saya terkejut di sini. Kaget, shock. Ya maklum, orang desa. Berapa? Saya bagi 10 aja Bu, Berapa? 10 aja. 10. Tapi mimpi mantap Bu. 10 ringgit. Ya, tinggal buah fotonya Bu. Ibu coba dulu, dosa bayar. Oke guys, tadi ditawarin foto nih guys. Kalau pagi-pagi memang masih sepi Mbak. Meskipun di tengah-tengah kota, tapi tidak macet sahabatku semua. Tidak bising. Guys, keren ya. Ya keren Mbak. banget. Malaysia. Ibu coba dulu, nggak apa-apa Bu. Enggak Pak, nanti dulu. Bilang aja mau jalan-jalan dulu gitu Mbak. Ditawarin Atau bilang foto, guys. maaf nggak foto-foto gitu. Nggak apa-apa. Nggak maksa kok. Masya Allah guys. Masa Allah gimana Mbak? Kaget, terkejut? Tinggi sekali. Ya tinggi Mbak. Itu gedung. Kelihatan Iya, itu megah gedung, gitu Mbak. ya. Ya Allah. Akhirnya saya bisa melihat langsung Iya. dari dekat KLCC, Iya Mbak. KLCC guys. itu. Wow. Wow. Gimana Mbak perasaannya? Wow. Iya gimana Mbak perasaannya? Keren banget kata banget. Mbaknya. Yang biasanya saya lihat di video Iya. orang-orang tuh. Wow. Oke ke depan Mbak, biar bisa lihat di dalam. Gimana? Bentar ya guys, saya lagi mengagumi KLCC guys. Bagus banget. Gimana Mbak? Terasa impiannya tercapai, bahagia? Akhirnya bisa kenyataan kan? Setelah memimpikan ingin Akhirnya. melihat secara langsung, Saya bisa. nggak usah sedih toh Mbak. Tapi Mbaknya sedih kebahagiaan sahabatku semua. Sampai menangis. Melihat dari dekat. Tak sangka mungkin beliau bisa melihat KLCC secara dekat. Meskipun saya belum bisa Naik aja Mbak ke atas, nggak masalah kok. Aduh, aku jadi terharu dong Mbak kalau seperti ini. Bagus banget. Tinggi. Bagus megah. banget. Nanti minta sama Pak Prabowo untuk membangunkan Keren. Kenapa saya menangis? Saya terharu. Pertamina Twin Tower juga Mbak. Oke
guys. Ini tangisan terharu bahagia. Jadi melo. Wow. Mbak Ratih Atmojo, orang Indonesia kali pertama datang ke Malaysia, dibuat shock dan kagum sampai menangis. Mimpinya jadi kenyataan, sampai terharu, tak sangka bisa melihat menara kembar Petronas Twin Tower. Karena beliau memang selama ini ingin pergi ke Kuala Lumpur biar melihat secara langsung. Dan sesampainya di Kuala Lumpur, Mbak Ratih Atmojo langsung disuguhi pemandangan keindahan kota yang sangat-sangat tenang, yaitu Kuala Lumpur, Malaysia. Ada jembatan Salomanya, ada menara kembar tertinggi di dunia, yaitu menara kembar Petronas Twin Tower. Sesampainya di depan menara kembar Twin Tower Petronas, Mbak Ratih Atmojo langsung menangis terharu, menangis penuh dengan kebahagiaan. Tak sangka ya, yang dia impi-impikan jadi kenyataan. Padahal beliau melihat Petronas Twin Tower itu hanya di video YouTube saja ataupun di TV-TV saja. Tetapi sekarang sudah kenyataan, mimpinya jadi nyata. Mungkin sebagian orang akan menganggapnya, oh lebay sekali. Jangan seperti itu sahabatku semua. Kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Mungkin Mbak Ratih Atmojo ini datang ke Malaysia dengan secara ingin benar-benar melihat Twin Tower yang selama ini diidam-idamkan ya. Kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Dan akhirnya Mbak Ratih Atmojo sampai di Malaysia dengan selamat dan happy enjoy Mbak Ratih. Jangan berkomentar, alah ke Malaysia aja, nggak usah seperti itu sahabatku semua ya kan. Sebab orang itu punya keniatan masing-masing, punya ingin liburan ke luar negeri masing-masing. Tetapi bila sahabat-sahabatku belum pernah datang ke luar negeri, Malaysia lah yang paling utama. Mungkin sahabat-sahabatku dahulukan ya, supaya bisa melihat seperti apa negara tetangga. Karena mungkin kita selama ini nggak pernah lihat secara langsung ya kan, orangnya di Malaysia seperti apa, kemudian dari menu makanannya seperti apa. Dan Mbak Ratih Atmojo ini merupakan salah satu orang Indonesia yang cukup beruntung ketika kali pertama datang ke Malaysia di saat bulan Ramadan, yang dimana pasti Mbak Ratih Atmojo jika ke bazar Ramadannya akan dibuat terkejut dan shock. Karena bazar Ramadan yang ada di Malaysia berbeda dengan di Indonesia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya Mbak Ratih Atmojo. Jika suka dengan video reaksinya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Dulu saya waktu kali pertama datang ke KL, ke Menara Kembar Petronas Twin Tower, saya juga shock ya, kagum. Ya maklum ya kan, namanya orang desa, nggak pernah pergi ke Jakarta juga. Tahu-tahu lihat secara langsung Kuala Lumpur, pastinya saya juga sangat-sangat wow, luar biasa. Kota Kuala Lumpur yang begitu sangat tenang, meskipun salah satu kota yang cukup besar juga di Asia Tenggara, tetapi suasananya sangat tenang ya kan. Mungkin bagi sahabat-sahabatku ya kan yang punya uang banyak, yang bisa liburan ke sana ke sini, bersyukur ya kan. Sebab biasanya kadang-kadang netizen berkomentar, makanya kamu pergi ke Jakarta biar nggak deso ya kan, makanya kamu kasih uang ya kan untuk saya bisa pergi ke Jakarta. Dulu saya pernah digitukan sama netizen, tetapi itu semua ya namanya netizen ya kan. Kita perlu abaikan saja lah komen-komen seperti itu. Yang penting jika ada orang bahagia, keinginannya tercapai, kita juga
patut untuk memberikan sokongan atau dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.